Ketika Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan besar pertama melawan kaum kafir Quraisy di Badar, malaikat Jibril serta para malaikat dari langit ketiga turun untuk membantu kaum muslimin. Sementara itu, kaum kafir Quraisy dibantu oleh iblis yang menyamar menjadi Surakah bin Malik. Iblis berjanji untuk selalu melindungi dan tidak akan meninggalkan mereka selama peperangan. Peperangan ini dikenal dengan Perang Badar. Ketika peperangan berlangsung, Rasulullah memohon pertolongan kepada Allah agar memenangkan kaum muslimin. Tidak lama kemudian, Allah menurunkan para malaikatnya untuk membantu kaum muslimin. Mengenai pertolongan para malaikat tersebut, Rasulullah berkata, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang." Ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda untuk dipacunya, yang pada gigi serinya terdapat debu. Setelah mengatakan itu, Rasulullah kemudian keluar dari biliknya dan meraih perisai seraya membaca ayat Allah dengan lantang yang artinya, golongan itu pasti akan dikalahkan, dan mereka akan mundur ke belakang. Rasulullah memungut segenggam kerikil dan melempar ke arah kaum kafir Quraisy seraya berkata, "Amat buruklah wajah-wajah mereka." Tidak seorang pun dari kaum kafir Quraisy melainkan kerikil tersebut mengenai mata, lubang hidung, dan mulut mereka. Mengenai hal ini, Allah berfirman yang artinya, "Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah lah yang melempar." Kaum muslimin berperang mati-matian, sementara para malaikat menolong mereka. Dalam peperangan itu, para malaikat turut membunuh orang-orang Quraisy. Sebagian sahabat Rasulullah menyaksikan hasil perbuatan para malaikat itu. Ikrimah, salah satu sahabat Rasulullah, berkata, "Pada hari itu kepala orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang telah memenggalnya, dan tangan orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang telah memotongnya." Ibnu Abbas juga berkata, tatkala seseorang dari kaum muslimin dengan semangat mengejar salah seorang kaum kafir Quraisy, tiba-tiba dia mendengar pukulan cambuk di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai kuda Haisum." Seketika dia melihat orang Quraisy yang ada di hadapannya telah tersungkur dalam posisi terlentang, hidungnya telah ditindik, wajahnya terbelah dan menghijau. Salah satu sahabat menceritakan hal itu kepada Rasulullah. Maka beliau bersabda, "Benar yang engkau katakan, itu adalah sebagian bantuan dari langit ketiga." Salah seorang sahabat yang lain juga berkata, "Sesungguhnya aku mengikuti salah seorang kaum Quraisy untuk memenggalnya, namun tiba-tiba kepalanya terjatuh ke tanah sebelum pedangku menyabetnya. Maka aku sadari bahwa ada orang lain yang telah membunuhnya." Begitu pula salah seorang sahabat ketika membawa Abbas bin Abdul Muthalib sebagai tawanan di hadapan Rasulullah. Ketika itu Abbas memberi kesaksian dengan berkata, "Sesungguhnya bukan orang ini yang telah menawanku, melainkan seorang laki-laki gundul, yakni manusia paling rupawan yang pernah aku lihat. Dia menunggang kuda yang memiliki bercak-bercak, namun aku tidak melihatnya bersama kalian." Sahabat itu lalu berkata, "Akulah yang menawannya wahai Rasulullah." Rasulullah kemudian menjawab, "Diamlah, sungguh engkau telah dibantu oleh seorang malaikat yang mulia." Di sisi lain, iblis yang menyamar dalam wujud Surakah bin Malik dan membantu kaum kafir Quraisy, lari ketakutan setelah mengetahui para malaikat turut membantu kaum muslimin. Ketika itu, Al-Harits yang melihat iblis dalam wujud Surakah bin Malik kemudian menariknya agar tidak melarikan diri. Namun iblis menendang dada Al-Harits dan mendorongnya hingga terjatuh, kemudian pergi melarikan diri. Orang-orang Quraisy yang sempat memergokinya memanggil seraya berkata, "Mau kemana kau wahai Surakah? Bukankah kau pernah mengatakan bahwa engkau akan menjadi pelindung dan tidak akan meninggalkan kami?" Iblis lantas berkilah, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak dapat kalian lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, dan Dia amat pedih siksaannya." Setelah iblis mengatakan itu, ia kemudian lari dan menceburkan dirinya ke dalam laut. Itulah kisah pertolongan para malaikat dalam membantu dan menguatkan kaum muslimin dan larinya iblis dalam peperangan di Badar. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah dan menjadi orang yang senantiasa tegar dalam berjuang di jalan Allah.